Pak Faisal, bagaimana pertemuan Ketua PMI Yusuf Kala bersama dengan Dubes Iran berikut ini? Ya, baru saja kita saksikan bagaimana pertemuan yang berlangsung antara Ketua PMI Indonesia yang merupakan juga Wakil Presiden JK bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Saudara. Ini bukan kali pertama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 yang juga merupakan Ketua PMI Yusuf Kala yang melakukan pertemuan bersama dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia yakni Muhammad Borojir. Sebelumnya, Saudara, pertemuan dilakukan di kediaman JK di Jakarta Selatan. Ada beberapa hal penting yang kemudian dibahas, salah satunya pada pertemuan di awal adalah membahas bagaimana peluang Indonesia untuk bisa menengahi konflik yang terjadi di Iran. Dan dalam pertemuan pertama antara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala bersama dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojir ini, Dubes Iran menyampaikan harapan pemerintahannya atas dukungan umat Islam khususnya Indonesia, Saudara. Terkait dengan apakah nantinya kemungkinan mediasi masih akan dibicarakan lebih lanjut tentu saja dengan pemerintah Indonesia dan tergantung juga pada kesediaan semua pihak yang terlibat, Saudara. Seperti yang kita tahu, konflik yang terjadi antara Iran dengan Amerika Serikat dan juga Israel ini sudah memasuki pekan ketiga di mana Iran terus melakukan perlawanan dengan terus melancarkan juga rudal-rudal mereka ke Israel dan juga beberapa negara yang menjadi lokasi pangkalan militer Amerika Serikat dan juga pangkalan minyak di beberapa wilayah di Timur Tengah, Saudara. Dan yang kita saksikan ini adalah visual di mana Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala yang juga sekaligus Ketua Palang Merah Indonesia menerima kunjungan dari Duta Besar Iran untuk Indonesia yakni Muhammad Borojir di kantor PMI, Saudara. Ini bukan pertemuan pertama, melainkan ini adalah pertemuan kedua di mana pertemuan pertama dilakukan di kediaman JK. Di pertemuan pertama antara keduanya ini ada beberapa bahasan penting, salah satunya adalah soal membahas peluang Indonesia untuk menengahi konflik yang terjadi di Iran. Tapi untuk pembahasan yang kedua di kantor PMI ini kami belum mendapatkan informasi lebih rinci apa sebenarnya yang menjadi detail pembahasan antara JK dan juga Duta Besar Iran untuk Indonesia Muhammad Borojir di kantor PMI. Bung Faisal, ya Bung Faisal, ini kan kalau kita lihat ya, Duta Besar Iran untuk Indonesia untuk kesekian kalinya bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala. Di pertemuan sebelumnya di kediaman JK, keduanya membahas soal bagaimana peluang Indonesia untuk bisa menengahi konflik yang terjadi di Iran. Nah, hubungan ini, pertemuan ini di saat ini pertemuan dilakukan di kantor PMI. Kalau dari kacamata Anda, apa yang menjadi pembahasan yang begitu vital terkait dengan konflik Iran ini, terkait juga dengan hubungan Indonesia dan juga Iran yang kita tahu berhubungan baik sejak lama? Ya, saya kira posisi selama ini pengalaman Bapak Yusuf Kala, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala sebagai penengah perdamaian, kita tahu di Aceh, terus di berbagai konflik. Saya kira itu yang membuat Duta Besar Iran Muhammad Borojir mengunjungi
berbicara atau berdiskusi mengenai perkembangan saat ini di Iran. Tapi saya kira tidak pantas jika akhirnya Yusuf Kala menawarkan mediasi dengan Iran, padahal bukan Iran yang pertama kali melakukan pelanggaran hukum internasional dengan menyerang wilayah negara berdaulat, tapi seharusnya mediasi itu atau tekanan atau upaya pendekatan harusnya dilakukan terhadap Amerika agar Amerika segera menghentikan serangan. Karena di sini posisi Iran adalah negara yang sedang membela diri, negara yang menjadi korban pelanggaran hukum internasional dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel. Ya, itu secara hukum internasional juga diakui berhak membela diri. Jadi seharusnya kalau memang ada upaya mediasi yang ingin dilakukan mantan wakil presiden Yusuf Kala, yaitu mediasinya harusnya kepada Amerika, bukan kepada Iran. Tapi dalam konteks Iran, saya berharap ya pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan. Sudah seribuan warga Iran yang tewas, belum yang luka-luka. Apalagi dalam konteks Yusuf Kala juga sebagai Ketua Umum PMI. Oke, jadi kalau menurut Anda, karena memang ini berlangsung pertemuan ini berlangsung di kantor PMI, yang kita tahu JK merupakan ketua dari PMI, salah satu yang kemudian pembahasannya adalah soal bantuan kemanusiaan yang mungkin akan dikirimkan oleh Palang Merah Indonesia ke negara Iran. Karena kita juga tahu korban yang cukup banyak juga sudah terjatuh di wilayah Iran akibat konflik ini ya, Bung Faisal. Ya, Mbak. Oke. Terkait dengan upaya menengahi, berarti Anda melihat ini tidak sama sekali realistis begitu? Ya, memang tidak realistis karena kita tahu apa yang disampaikan oleh pemimpin tertinggi Iran, Mujtaba Khamenei. Dia menyatakan bahwa Iran akan terus membalas darah para korban, terutama anak-anak SD perempuan di kota Minab yang menjadi korban di serangan pertama. Jadi saya kira ya Iran akan terus melanjutkan perang, dan juga Mujtaba sudah menyatakan akan terus menutup Selat Hormuz selama perang atau agresi yang dilakukan Amerika dengan Israel masih terus berlangsung terhadap Iran. Oke, terkait dengan bantuan kemanusiaan yang dimungkinkan dikirim oleh Palang Merah Indonesia kepada negara Iran, skenarionya menurut Anda yang paling memungkinkan melalui wilayah mana atau seperti apa? Karena kan kita lihat wilayah udara saat ini masih juga rawan. Ya, yang paling memungkinkan melalui Azerbaijan. Azerbaijan itu antara perbatasan dengan Iran itu sekitar 2 jam. Jadi penerbangan bisa dilakukan ke Baku, ibu kota Azerbaijan. Dari situ melanjutkan dengan perjalanan darat bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah-wilayah Iran. Karena Azerbaijan dengan Iran berbatasan darat. Oke, jadi ketika memang ada bantuan kemanusiaan yang dikirimkan oleh Palang Merah Indonesia kepada wilayah Iran, yang paling memungkinkan adalah melalui Azerbaijan ya, dengan menggunakan jalur darat begitu untuk menuju ke Iran ya, Bung Faisal. Iya. Bung Faisal, Iya, kita harus jeda dulu di Breaking News Kompas TV. Kami akan segera kembali, jadi tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV.